kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah matematika diskrit materi logika yang beranggotakan 1. Muhammad Rafli Aryansyah dengan nomor NIM A12 2022069440. Yang kedua, Nalendra Wisnu Pinilih dengan nomor NIM A12 2022069931. Yang ketiga, Rangga Adi Kurnianto dengan nomor NIM A12 2022069934. Yang keempat, Rizka Marsalsabila dengan nomor NIM A12 2022069946. Yang kelima, Salvi Wijayanti dengan nomor NIM A12 2022069944. Pendahuluan. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menentukan nilai kebenaran dari pernyataan atau penarikan kesimpulan sesuai aturan berlaku. Mind mapping logika dari matematika diskrit. Penarikan kesimpulan. Yang pertama, silogisme. Jika P maka Q, jika Q maka R, hasilnya jika P maka R. Yang kedua, modus ponens. Jika P maka Q, Q hasilnya P. Yang ketiga, modus tollens. Jika P maka Q, negasi Q hasilnya negasi P. Yang selanjutnya ada pernyataan, yaitu ada tunggal, majemuk, dan majemuk bersusun. Yang tunggal contohnya P dikali Q mempunyai lingkaran negasi P dikali negasi Q. Yang majemuk dibagi menjadi 4 bagian, yaitu disjungsi, konjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang disjungsi, P atau Q mempunyai lingkaran disjungsi, negasi kurung buka P atau Q kurung tutup sama dengan negasi P dan negasi Q. Yang konjungsi, P dan Q mempunyai lingkaran konjungsi, negasi kurung buka P dan Q kurung tutup sama dengan negasi P atau negasi Q. Yang implikasi, jika P maka Q. Lingkaran implikasi, negasi kurung buka jika P maka Q kurung tutup sama dengan P dan negasi Q. Implikasi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu converse, jika Q maka P. Yang inverse, negasi jika P maka negasi Q. Yang kontraposisi, negasi jika Q maka negasi P. Yang biimplikasi, P jika dan hanya Q. Lingkaran biimplikasi, negasi kurung buka P jika dan hanya Q kurung tutup sama dengan kurung buka P dan negasi Q kurung tutup atau kurung buka Q dan negasi P kurung tutup. Pernyataan majemuk bersusun berdasarkan nilai kebenaran ada 3, yaitu tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Pernyataan adalah suatu kalimat yang bernilai benar saja atau salah saja. Dengan kata lain, tidak sekaligus keduanya. Pernyataan disebut juga kalimat tertutup. Oleh karena itu, kalimat terbuka bukan termasuk pernyataan. Berikut adalah contoh pernyataan. Contoh pertama yaitu 8 tambah 2 sama dengan 10. Artinya pernyataan tertutup yang bernilai benar. Contoh kedua adalah 4 kali 6 sama dengan 20. Pernyataan tertutup yang bernilai salah. Yang ketiga adalah 5A ditambah 10 sama dengan 40. Artinya pernyataan terbuka, karena harus dibuktikan kebenarannya. Contoh yang keempat adalah jarak antara Jakarta dan Bogor adalah dekat. Artinya bukan pernyataan. Kenapa bukan pertanyaan? Karena dekat itu relatif, lingkaran atau negasi.
Lambang negasi seperti gelombang dibaca bukan atau tidak. Contohnya adalah tabel kebenaran negasi. Tabel P memiliki B dan S. Negasi P memiliki S dan B. Tentukanlah negasi dari pernyataan berikut. 1. P adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9. Negasi P adalah 5 ditambah 4 bukan sama dengan 9. Tidak benar bahwa 5 tambah 4 sama dengan 9. 2. Q adalah semua pelajar memiliki SIM. Negasi Q adalah tidak benar semua pelajar memiliki SIM. Negasi Q, beberapa pelajar tidak memiliki SIM. Negasi Q lagi adalah ada pelajar yang tidak memiliki SIM. Pernyataan majemuk. 1. Disjungsi. Bandung atau Palembang adalah kota yang terletak di Pulau Jawa. 2. Konjungsi. Budi sudah makan, belajar, dan makan. 3. Implikasi. Jika Budi sembuh, maka Budi akan sekolah. 4. Diimplikasi. Ayah mendapatkan gaji jika dan hanya jika ayah bekerja. Nah, di sini terdapat 4 jenis tabel benar salah. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan yang dilambangkan seperti huruf V terbalik. Jika pernyataan P benar, pernyataan Q benar, maka P dan Q bernilai benar. Jika pernyataan P benar, pernyataan Q salah, maka P dan Q salah. Jika pernyataan P salah, pernyataan Q benar, maka P dan Q salah. Jika pernyataan P salah dan Q salah, maka P dan Q salah. Selanjutnya ada disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau yang dilambangkan seperti huruf V. Jika pernyataan B benar, pernyataan Q benar, maka P atau Q bernilai benar. Jika pernyataan P benar, pernyataan Q salah, maka P atau Q benar. Jika pernyataan P salah, Q benar, maka P atau Q benar. Dan jika pernyataan P salah, Q salah, maka P atau Q salah. Selanjutnya ada implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menghubungkan antara dua pernyataan, di mana pernyataan kedua merupakan konsekuensi logis dari pernyataan pertama. Dibaca jika P maka Q. P bernilai benar, Q benar. Jika P maka Q benar. P benar, Q salah. Jika P maka Q salah. P salah, Q benar. P maka Q benar. P salah, Q salah. Jika P maka Q benar. Terakhir ada biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi ini dibaca P jika dan hanya jika Q. P benar, Q salah. P jika dan hanya jika Q benar. P benar, Q salah. P jika dan hanya jika Q salah. P salah, Q benar. P jika dan hanya jika Q salah. P salah, Q salah. P jika dan hanya jika Q bernilai benar. Pernyataan majemuk dengan menunjukkan tabel kebenaran. Ada implikasi, konvers, invers, dan kontraposisi. Jika diperhatikan, implikasi merupakan kebalikan dari konvers dan invers merupakan kebalikan dari kontraposisi. Penarikan kesimpulan dengan menunjukkan tabel kebenaran. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, P maka konklusinya adalah Q. Penarikan kesimpulan. 1. Modus ponens. Premis 1, jika P maka Q.
Premis 2 B. Konklusi Q. Dibaca, jika diketahui jika P maka Q benar dan P benar, maka disimpulkan Q benar. Contoh premis 1, jika 6 plus 2 sama dengan 8, maka 8 lebih dari 7. Premis 2, 6 plus 2 sama dengan 8. Konklusi, 8 lebih dari 7. Penarikan kesimpulan 2. Modus tollens. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, negasi Q. Konklusi, negasi P. Dibaca, jika diketahui P maka Q benar dan negasi Q benar, maka disimpulkan negasi P benar. Contoh premis 1, jika hari hujan maka Jakarta banjir. Premis 2, Jakarta tidak banjir. Konklusi, hari tidak hujan. Silogisme. Premis 1, jika P maka Q. Premis 2, jika Q maka R. Konklusi, jika P maka R. Dibaca, jika diketahui jika P maka Q benar dan jika Q maka R benar, maka disimpulkan jika P maka R benar. Contoh premis 1, semua tanaman membutuhkan air. Premis 2, akasia adalah tanaman. Konklusi, akasia membutuhkan air.